Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, saya menggantikan Munawar karena sedang tugas ke Pontianak. Ya, mertua menggantikan menantu. Jadi sudah musyawarah, jadi kalau Munawar nggak bisa, kebetulan ahadnya 5, maka yang menggantikan saya ahad keempat. Ahad lagi, Sabtu. Sabtu keempat. Tapi kalau ahadnya 4, maka nanti digantiku Jajang, Kang Jajang. Tapi karena Sabtu bulan Agustus ada 5, jadi saya menggantikan. Kita akan melanjutkan bahasan hadis tentang bagaimana meraih haji mabrur. Ini bagian kelima, jadi namatkan kajian hadis tersebut. Yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya, karena beliau bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahala selain surga. Maka Rasul ditanya, mal hajjul mabrur, apa haji mabrur itu? Maka jawaban Rasul adalah it'amu ta'am wa ifsya'us salam. Dan bahasannya sudah diungkap 4 kali pertemuan. Sekarang giliran takwil dan tatbiknya. Takwil pertama, mabrur itu hendaknya menjadi target antara maksudnya. Target antara, jadi target puncaknya mah jelas surga. Tapi ada target antaranya yang ditempuh. Jadi ada target antara, ada target utama, ada target terakhir puncak ya. Puncak target. Jadi selain meraih haji mabrur, ada langkah yang harus ditempuh. Kemudian mabrur prinsipnya menjadi baik, karena al mabrur itu menurut bahasa barro, ya birru, berbuat baik. Albir itu berbuat baik. Jadi al-mabrur itu menjadi baik. Jadi al-hajjul mabrur, haji yang menjadi baik. Ibadah hajinya. Yang menjadi baiknya apa? Pelakunya. Jadi prinsipnya menjadi baik. Atau meraih kebaikan. Atau memperoleh keunggulan dalam segala aspek kehidupan. Karena mabrur itu berarti baik, meraih kebaikan, dan meraih keunggulan. Ada juga albir husnul khuluq. Albir itu baik, atau prinsip albir adalah berakhlak baik. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah 177, laisal bir, bukan termasuk bir kibalal masyriq wal maghrib, berkiblat ke barat dan ke timur. Jadi tiba lagi blok barat, blok timur teh aya. Hanya baheula mah blok barat na Romawi, blok timurnya Parsi. Kalau sekarang mah blok barat na Amerika, blok timurnya Cina Rusia. Cina masuk selatannya, tapi timur juga lah. Jadi antara blok-blokan teh tiba lagi negara teh aya gitu. Blok-blokan teh ada juga yang non-blok. Non-blok juga sebetulnya blok, yaitu bloknya non-blok. Jadi blok barat, blok timur, dan bloknya non-blok. Itu blok juga. Jadi kan ada istilah bermadhab atau tidak bermadhab. Nah, ada madhab fikih, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu fikih. Ada akidah, ada Asy'ariyah, ada Jahamiyah,
ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada juga yang tidak bermadhab. Nah, yang tidak bermadhab juga madhab, madhabnya tidak bermadhab. Kemudian laisal bir, nah, tidak termasuk bir urusan madhab nama gitu. Madhab barat, blok timur, atau blok barat, atau madhab mana, bukan urusan itu. Yang jadi urusan, baik itu man amanah billah dan seterusnya. Dan ini juga al-mabrur itu adalah yang menjadi baik. Kemudian yang ketiga, jamaah haji jangan mengharap apapun pahalanya selain surga. Walaupun di dalam surat Al-Baqarah dikemukakan yang beribadah haji itu ada yang mengharap dunia, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang berdoa, berprogram di dalam ibadah haji itu agar meraih kebaikan di dunia, peningkatan dunia. Ya, peningkatan dunia bisa status, bisa titel, bisa tenar, bisa populer. Tapi wa malahum fil akhirati min khalaq. Nah, yang demikian tidak akan mendapat apa-apa di akhirat. Ada juga wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada juga yang mengharapkan di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Yang ketiga, ada juga yang mengharapkan surga saja. Yaitu hanya meraih surga ibadahnya. Sehingga apapun yang dia dapatkan habiskan. Pokoknya mah urusan dunia mah geus teu kapikir, urusan ibadah we ada. Ada juga yang ingin terbebas dari neraka. Nah, taubat. Bagaimana yang dikabul oleh Allah? Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Apa yang mereka laksanakan. Jadi bukan hanya atas doa, tapi juga yang mereka harapkan. Takwil keempat, haji mabrur mesti diraih dengan berbagai usaha. Karena tadi mimma kasabu oleh Quran. Dikabul oleh Allah, pelaksanaan haji mabrur itu mimma kasabu. Jadi baik sebelum ya, maupun proses, dan termasuk juga pasca pelaksanaan ibadah haji atau setelah, bukan paskanya, pasca bahasa Indonesia pasca, setelah pasca haji, pelaksanaan setelah di tanah air masing-masing. Yang kelima, sahabat bertanya pada Rasul tentang manifestasi haji mabrur itu bagaimana agar haji mabrur teh benar-benar diraih. Maka sabdanya adalah it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Beri makan dan nyampaikan salam. Nah, sekarang kan ada salam di Indonesia, salam Nusantara. Nah, kita bahas di dalam tatbik nanti. Kemudian yang keenam, memberi makan mencakup dalam berbagai segi dan kepada berbagai pihak. Jamaah haji yang mabrur akan menjadi dermawan kepada semua pihak dan akan jauh dari sifat kikir orang yang haji mabrur itu. Ketujuh, tanda berikutnya adalah menyebarkan salam, baik dalam arti ikhlas, salam itu sebagaimana sudah kita bahas, perdamaian, keselamatan, kebaikan, pujian, asma Allah, pelaksanaan syariah, ikrar keimanan, dan termasuk juga ucapan tahniah seperti kepada yang menikah. Dan insya Allah bulan depan saya akan bahas itu tentang tahniah kepada orang yang nikah. Nah, doanya
Bagaimana? Karena kan di urang masuk semoga sakinah mawadah warohmah, semoga mencapai hidup baru, semoga repok jeung buburu boga anak. Itu doa yang disampaikan oleh yang mendoakan. Bagaimana sebetulnya menurut Rasul, dilarang enggak mendoakan segera punya anak? Nah, kita bahas bulan depan. Jadi mau dibahas ayeuna engke pan ngarah bulan depan. Tatbiknya apa? Tatbik itu penerapan, mempraktekkan. Jadi bisa juga filosofinya lah dalam kehidupan. Karena Islam itu akan terkait dengan budaya manusia. Jadi terkait dan saling mempengaruhi. Jadi perbedaan itu bisa saja terjadi gitu. Tatbiknya, utama nama tatbikna. Jadi ari dasar nama sama. Jadi seluruh dunia Islam itu sama dasar nama dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tatbiknya itu bisa berbeda. Ya contoh yang paling real berdasar pengalaman dalam membagi waris. Dalam membagi waris itu kan ditentukan oleh Al-Quran. Harta itu, nasib harta, wanita didapat, harta itu sesuai dengan usaha. Dan laki-laki mendapat harta sesuai dengan usaha. Nah di situ usaha itu kan manusia. Jadi ditentukan oleh budayanya kan. Makanya di Indonesia, karena dulu Pak Munawir Sadali, Menteri Agamanya, waktu membuat kompilasi hukum Islam, dia kan orang Solo. Orang Solo mah kan prinsip suami istri itu godong gini. Maka dia membuat aturan kompilasi hukum Islam, harta yang didapat setelah nikah milik berdua. Itu di Indonesia. Kenapa itu? Karena berpengaruh kan Menteri Agama dalam aturan-aturan. Ya. Jadi kalau sekarang aturannya 29 tahun bisa jadi wakil gubernur, diramekan, ya karena yang berkuasa punya anak agar masuk, gitu, agar maju. Jadi protes, mahasiswa rame ke DPR. Lamun teu diprotes mah bisa eta teh. Ngan diprotes henteu bener mah duh kateuing. Atau cara lain nanti. Bisa cara lain. Hanya kalau teu bikin KTP dinaikkan kan aya di urang mah dinaikkeun KTP oge. Nah, jadi kekuasaan itu, kekuasaan berperan dan kebudayaan juga berperan. Jadi bagaimana dalam pembagian waris itu harta, kedudukan harta di Indonesia dengan di Saudi, antara Solo dengan Sunda, antara Sunda dengan Padang. Karena Sunda mah lalaki satanggungan, awewe saaisan. Itu budayanya. Ya budaya itu bukan hukum. Lalaki satanggungan, awewe saaisan. Jadi orang Sunda mah laki-laki 2 kali perempuan. Kalau Solo kan gono gini. Kalau Padang saya tidak tahu bahasanya. Orang Padang nanti panas tuyun. Itu yang jelas harta itu kalau di Padang kan ada harta pusaka, ada harta warisan. Harta pusaka mah turun-penurun lewat wanita. Tapi harta warisan baru. Jadi adat basandikan syariah teh penerapannya begitu di Padang. Adat basandikan syariah basandikan kitabullah. Tapi penerapannya beda.
Jadi budaya itu berpengaruh kepada hukum. Ya. Maka disitulah perlu tatbik ya di dalam kajian hadis itu. Penerapannya. Tatbik dari kalimat yang tercantum di dalam hadis, jadi saya akan lihat tatbiknya dari kalimat per kalimat agar tergambar di dalam kehidupan. Yang pertama kalimat al-hajjul mabrur, haji mabrur. Jadi tidak datang sendiri ternyata haji mabrur teh. Ini filosofinya teh untuk jol begitu jadi haji mabrur. Enggak, ternyata harus ada diusahakan. Sesuai dengan makna haji secara bahasa. Jadi makna, kadang-kadang kan kita suka lupa makna secara bahasanya. Secara bahasanya. Haji secara bahasa itu kan sungguh-sungguh berusaha. Jadi ada usaha haji mabrur itu. Merupakan usaha manusia. Maka diraihnya tergantung usaha. Ya, kalau begitu, karena haji itu artinya usaha, berarti tercapai atau tidaknya tergantung usaha. Mabrur adalah menjadi baik. Mabrur teh. Maka akan diperoleh atau tidak. Itu sangat tergantung atau jerih payah jamaah itu sendiri. Ya, makanya kalimat-kalimat di dalam Al-Quran maupun hadis teh kalau kita telusuri secara mendalam menarik gitu untuk diterapkan. Jadi tapi bukan hanya makna terjemah secara langsung, tapi ruh dari kalimat tersebut atau kata orang filosofi, kata orang pasca sarjana filosofi. Jadi filosofi dari kalimat tersebut, kalimat maupun ayat baik kalimat di dalam hadis maupun ayat. Haji mabrur menjadi hal yang harus diusahakan sejak sebelum berangkat, dalam proses manasik dan pasca haji. Ibadah haji bukan akhir dari rukun Islam, bukan berakhir gitu, tapi berusaha, berkelanjutan. Sanes pamitos haji teh selesai. Justru kalimatnya di dalam rukun Islam tuh dengan haji. Haji itu kan usaha. Filosofinya bertingkah pola haji itu. Jadi kalau rukun Islam yang pertama syahadat itu ikrar, tapi kalau yang terakhir mah usaha. Itu hebatnya rukun Islam. Itu udah menang saha, tak hebat oke. Jadi perjuangan gitu. Setelah melaksanakan ibadah itu, setelah melaksanakan ibadah haji. Walaupun pada dasarnya hampir semua ibadah ada perjuangannya. Kalau tak salah syahadat atau sudah atau belum di sini nanti saya lihat. Tapi bulan depan mah insya Allah ya tadi tentang doa ya, karena itu mendesak. Jadi ada menyempurnakan kelanjutan syariah haji mabrur. Itu tatbik pertama. Tatbik kedua, laisa lahu jazaun. Tiada pahala baginya. Laisa itu tidak, lahu baginya pahala, jazaun pahala.
Kalimat ini sebagai didikan agar pelaksanaan ibadah haji mesti dilakukan dengan ikhlas. Ikhlasnya apa? Mencari pahala dari Allah, mencari surga. Atau lamun orang hayang surga ikhlas, ikhlas. Karena yang surga maka Allah. Hayang terbebas dari neraka ikhlas karena dari Allah. Yang tidak ikhlas mah kahayangna dari manusia. Dan itu sangat rahasia antara ikhlas dengan riya. Antara ikhlas dengan riya. Jadi karena aya di YouTube cenah lamun manggil jamaah, manggil masyarakat bebeja rek umroh dek haji eta teh riya belum tentu. Enggak bisa disebut riya. Dari riya mah bukan ramena, bukan pamerna riya mah, tapi dalam hati manusia. Jadi kalau termasuk haji, nyebut haji Nastuyun, haji Pak hilap di Haji Zaidin pakai H, itu belum tentu riya. Motifnya apa pakai haji? Atau Haji Saifuddin pakai haji itu apa? Kalau saya pakai H itu karena inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sofa dan marwah itu siar agama Allah. Siar itu pamer gitu. Jadi kalau saya di buku itu pakai HU Saifuddin itu ya pamer ibadah haji karena itu siar gitu. Jadi motivasinya banyak ya. Motivasinya banyak. Jadi kalau begitu menurut saya pakai haji mah enggak. Setiap bapak-bapak yang sudah berhaji sebut aja haji. Tujuannya apa? Bukan dia, bukan hayang kapuji. Menunjukkan syiar. Menunjukkan syiar. Syiar itu ya karena ada tersirat sebagai identitas. Begitu juga titel mencantumkan titel itu jangan dianggap riya. Kita tidak bisa orang riya atau ikhlas dia. Kalau titelnya untuk syiar menunjukkan bahwa dia punya wewenang di dalam kajian tersebut, makanya detail disebut. Walaupun ada juga ya nggak usah lah, detail mah nggak usah dicantumkan, emang enggak. Jadi tapi tidak memberikan gambaran yang moek-moek itu ikhlas, tidak memberikan gambaran. Ikhlas itu berada dalam hati nurani masing-masing. Jadi tidak ada manusia yang tahu tentang keikhlasan. Karena hanya diketahui Allah. Ikhlas tidak terlihat dalam ucap. Ikhlas tidak terlihat dalam sikap. Ikhlas tidak terlihat dalam perbuatan. Di mana atuh? Dalam hati. Siapa yang bisa melihat? Hanya Allah. Hati kan tidak ada yang melihat. Dirinya juga tidak melihat. Apa benar ikhlasnya dirinya? Yang nilai benar ikhlas atau tidaknya Allah. Tapi dalam usahanya dirinya itu sendiri. Usaha nama diri sendiri. Tapi sampai mana keikhlasannya nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sembunyi belum tentu ikhlas. Orang yang terang-terangan belum tentu riya. Oleh karena itu, tanamkan dalam hati nurani. Tidak ada yang diharapkan secara murni selain pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian illal jannah.
illa kecuali al jannah surga. Hanya surga yang dikejar dalam ibadah haji. Jadi tegas setiap jamaah haji yang mengharapkan mabrur hanya mencari surga. Kenapa dia memberitahu orang ibadah haji dan umroh? Karena mau surga. Kenapa dia tidak memberitahu orang? Karena mau surga. Jadi baik yang memberitahu orang maupun yang sembunyi-sembunyi tujuannya surga. Itu mesti seperti itu. Illah al jannah. Hanya mencari surga. Tidak mengharapkan imbalan. Kan ada kertowap di shooting kan. Di pakai video call di shooting. Edarkeun. Apa itu tidak termasuk ria? Tidak tahu. Ria atau tidak. Karena tujuannya apa? Kita tidak tahu kan. Ya sesuai dengan mereka. Saya kalau pergi umroh ada shootingnya. Kenapa itu? Diparentah oleh travel. Sebab lamun encan shooting, travelnya nelpon. Kenapa Pak? Tidak shooting travel. Cek travel teh. Jadi travelnya yang negur. Jadi saya mau melaksanakan travel. Dan datang ke dia lagi karena travel. Tapi ayeuna mah kumargi teu aya tugas di travel jadi henteu. Ya karena sekarang mah anak saya yang pimpinan travel. Namanya Travel Kabilah. Itu yang si Cikal. Dodi itu dia jadi direktur travel haji dan umroh. Jadi ke hotel dari hotel jadi ke travel dia. punya KBIH ya, bukan KBIH, penyelenggara umroh sanes halipah kabilah itu pun anak itu Dodi mimpin travel umroh dan haji. Jadi termasuk juga saya tekankan ke anak saya, kamu pimpin travel harus surga yang diraih. Surga baik di dunia maupun di akhirat. Nah, cek haji gitu kan. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakinah ada benar. Haji dan umroh. Itu surga di dunia, surga di akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau di sini ilal jannah, kecuali surga, itu bukan hanya surga di akhirat kelak. Jadi dunia juga meraih. Jadi tegas setiap jamaah haji yang mengharapkan mabrur hanya mencari surga. Tidak mengharapkan imbalan lain. Sekaligus juga ibadah yang mengharapkan surga termasuk pada kategori ikhlas. Kenapa kategori ikhlas? Karena ternyata di dalam Quran juga suka bicara surga. Jadi setelah beribadah bicara surga. Jadi kan yang mencari surga juga ikhlas. Karena mengejar rahmat Allah. Surga tidak akan didapat tanpa rahmat. Dan rahmat Allah yang menentukan. Kemudian kalimat berikutnya, qalu, sahabat bertanya. Kalimat ini menggambarkan bahwa sahabat diberi kesempatan untuk merespon apa yang disabdakan Nabi. Jadi Rasul itu kalau bersabda tidak hanya satu pihak, tapi itu berdialog. Jadi tingkatannya itu tinggi memang Rasul dengan para sahabat tuh, pendidikannya, dakwahnya, sehingga sahabat itu bisa berdialog. Sahabat juga dididik untuk kritis, untuk bertanya tentang apa yang belum dipahami.
Jadi silahkan bertanya kalau tidak tahu sahabat itu. Dialog antara Nabi dengan sahabat itu merupakan gambaran pendidikan yang aktif atau interaktif antara pendidik dan terdidik. Jadi Rasulullah SAW itu mempersilahkan dialog tentang yang belum jelas untuk diberikan rincian secara mendalam tentang berbagai persoalan tentang syariah. Walaupun ada ustadz yang melarang untuk berdialog, bertanya. Karena dengan dalil latas alu an asya intub dalakum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu, tapi itu ada ujungnya. Intub dalakum, apabila sudah jelas. Ya kalau sudah jelas jangan ditanya. Tapi kalau belum jelas, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Eta istilahnya tanasub, ya, keterkaitan antara hadis dengan ayat. Jadi justru disuruh untuk berdialog, untuk tanya jawab ya. Dan Rasul sendiri mengatakan, makanya para sahabat tuh begitu Rasul bersabda al-hajjul mabrur laisa lahu jajah, qalu, mereka bertanya tentang rinciannya. Nah, perkataan qalu juga menunjukkan bahwa yang bertanya banyak. Karena qalu itu jamak kan? Pakai wau. Kalau sendiri mah kola. Kenapa itu qalu? Karena yang bertanya banyak. Berarti yang bertanya kepada Rasul teh banyak jumlahnya, bukan hiji dua. Karena di dalam bahasa Arab mah kan kalimatnya ada 3 macam. Ada 1 mufrad, ada musanna, 2 ada jama'. Jama' itu lebih dari 3 ke atas tuh jama'. Jadi yang bertanya mah 3 ke atas. Jama'. Mereka bertanya. Mereka. Jadi Rasul memberikan kesempatan untuk semua sahabat bertanya, berdialog. Tidak dipilah-pilah antara yang satu dengan lain. Ini memberikan bimbingan kepada para pendidik, para da'i, untuk memberikan kesempatan dialog dengan siapapun yang membutuhkan petunjuk. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW kurang hirau kepada pertanyaan dari Ibnu Ummi Maktum, kan ditegur oleh Abasa wa Tawalla. Anja'ahul a'ma. Kemudian ya Nabi Allah, kalimat ya Nabi Allah, wahai Nabi. Kalimat ini merupakan panggilan sahabat kepada Rasul. Sahabat tidak pernah memanggil Nabi Muhammad secara langsung. Hei Muhammad. Enggak. Para sahabat itu. Jadi kalau kita bertanya juga ya sesuai dengan kesenangan mereka. Kesenangan mereka dipanggil. Kalau senang dipanggilnya Ustadz ya panggil Ustadz. Kalau senang dipanggil AA ya panggil AA. Kan ada di urang oge Ustadz senangnya dipanggil AA. Seperti AA Agim itu senangnya dipanggil AA. Jadi jangan dipanggil Ustadz. Kalau ke AA Agim A aja. Ada yang karena sudah profesor dipanggilnya Prof. Ada. Ya kita nanya sesuai dengan panggilan-panggilan mereka. Kalau ke dokter ya dok gitu ya. Dan kepada Rasul ya Nabi Allah. Jadi tidak ya Muhammad. Ya Muhammad itu kan sempat waktu anak saya nikah dengan orang Arab. Itu kan dia nanya, lalu saya panggil apa? Kata anak saya kepada suaminya itu. Ya kalau adat di sana mang antara suami istri teh panggil nama aja katanya. Jadi saya Anda ya panggil saya Sapik aja. Saya panggil Rina aja.
Ah enggak, kata anak saya, di Sunda mah nggak boleh, nggak sopan sebenarnya. Oh gitu di Sunda. Ya jadi antara Arab dengan Sunda kawin, jadi kudu sinkron panggilannya. Jadi kalau kalau di Arab tuh antara suami istri panggilnya nama. Jadi di orang mah kan ada panggil Ami, panggil Bang, panggil Pak. Gitu. Kalau kalau adat Arab tuh langsung suami istri panggil nama. Termasuk juga kakak-kakak gitu. Kakak, adik itu nama aja, nama langsung, nama langsung. Oke lah kalau harus panggil nama pakai K aja saya mah. Jadi dan kalau Rasul mas sudah ditetapkan oleh Al-Quran kepanggilannya. Makanya kita juga kalau manggil sabda Rasul gitu. Jangan perkataan Muhammad. Jangan. Kalau kita kutip gitu. Kalau kita kutip atau bicara gitu. Atau apa namanya mengutip hadis gitu. Jadi Rasul bersabda. Jadi disebut Rasulnya atau Nabi. Nabi Allah. Jadi jangan kata Muhammad. Ya. Jadi sabda Rasul atau sabda Nabi dalam bahasa Indonesia ada kan kalau kepada Allah firman, kalau pada Rasul sabda. Ini merupakan kesopanan seorang sahabat pada Rasul. Bahkan ditegaskan di dalam Al-Quran kesopanan. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a ibadikum ba'do. Jangan memanggil Rasul di antaramu seperti kamu memanggil anda satu sama lain. Karena qad ya'lamullah alladzina yatasallaluna minkum liwadan falyahdaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu sendiri panggilan sebagaimana kalian masing-masing. Ini surat An-Nur ayat 63. Sungguh Allah mengetahui orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut akan mendapat cobaan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah dan dikutip oleh Ibnu Katsir yang wafat 774, terdapat orang yang memanggil Rasul dengan ya Muhammad, turun ayat ini teh. Ada yang memanggil ya Abul Qasim, memanggil Rasul itu Abul Qasim karena beliau kan punya anak namanya Qasim, jadi ya Abul Qasim. Maka turun ayat ini melarang mukmin untuk memanggilnya seperti itu. Ayat ini memerintah agar memanggilnya dengan sopan. Jangan seperti pada teman sendiri. Maka panggillah ya Rasul, ya Nabi Allah. Ayat ini memberi didikan kepada setiap mukmin. Nah itu hari sholawat pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Paneta mah bukan manggil, tapi doa. Walaupun ada yang berpendapat tuwani nyebut langsung Muhammad teh, makanya ada yang pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tuwani we cenah nyebut langsung Muhammad teh, makanya pakai Sayyidina. Tapi kenapa itu tidak? Ya karena contohnya dari Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan kata Ibnu Katsir lamun baik mah dicontohkeun kan gitu. Jadi memang itu berbeda ya, berbeda paham. Kumaha itu berbeda? Akeun bae berbeda mah. Manya kudu sarua. Lah kudu sarua mah ararese atuh. Diseragamkeun. Diseragamkeun ararese. Jadi berbeda ya tidak apa-apa pendapat. Mata
aya anu Allahumma sholli ala sayyidina kena aya pendapatnya asal tahu dasar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau saya ditanya maning pakai sayyidina maning tidak, mungkin saya bisa menjawab Allahumma sholli ala Muhammad we. Nah, ada contohna kitu. Contohna kitu dari Rasul. Nyapan tapi orang teu sopan. Lamun sholawat teu sopan, rasa bakuna atau pasti para sahabat pakai sayyidina. Tapi kan kata Ibnu Katsir, kan lamun teu aya ti sahabat mah belum tentu baik. Itu salah satu cara berdalil. Jadi ayat ini memerintah untuk memanggil yang sopan. Ya, seperti ya Rasulullah, makanya di sini ya Nabi Allah. Jadi ayat ini memberikan didikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebut Rasul atau Nabi. Jangan dianggap sama dengan panggilan pada sesama teman. Walaupun mislukum seperti kamu, tapi mislukum itu kan basar. Ini basarun mislukum. Jadi yang sama itu antara kita dengan Rasul teh basar. Basar itu apa? Fisik. Jadi kalau kan di dalam Al-Quran itu istilahnya ada insan, ada basar. Basar itu kalau tidak salah ada 9 kali. Kalau insan itu ada 22 kali dalam Quran. Dan itu insan itu kepada jasmani rohani. Jadi kepada apa istilahnya fisik dan non fisik. Kalau basar itu biasanya kepada fisik. Jadi kalau fisik nama Rasul dengan umat sama. Cuman karena ada wahyu jadi insannya yang berbeda. Jadi sebagai didikan bahwa kalau mengutip hadis juga hendaknya pakai aslinya, bahasa aslinya. Sekarang kan banyak kutipan-kutipan hadis di WA itu disebut bahasa aslinya. Eta teh susah mencarinya walaupun akhirnya ketemu juga. Untuk mengecek kesahihan atau tidak. Makanya kita kutip aslinya. Kemudian mal hajil mabrur. Kalimat ini menggambarkan bahwa Rasul memberikan kesempatan pada sahabat untuk bertanya yang tidak tahu. Itu merupakan cara belajar yang baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalau tidak kamu ketahui. Oleh karena itu setiap jamaah memerlukan peningkatan ilmu, pengetahuan di dalam ibadah haji itu, maka para sahabat bertanya, mal hajjul mabrur. Qala Rasul bersabda itu sebagai jawaban. Jadi ini komunikasi yang berjalan dua pihak, interaktif. Jadi dakwah bukan hanya sepihak. Tapi ada interaksi satu sama lain dalam berdialog. Rasul sangat mengetahui tentang apa yang ditanyakan sahabat dan pertanyaan Rasul pertanyaan sahabat kepada Rasul mal hajjul mabrur tentu yang diharapkan oleh sahabat itu manifestasi tandana. Da ari surga mah geus jelas, cuman bagaimana di dunianya hanya ditanya. Oleh karena itu it'amut ta'am yang bukti, yang nyata, yang kelihatan. Makanya memberi makan. Lihatnya. Jadi mabrur di situ ternyata bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam manifestasi perwujudan. Kemudian ifsya'us salam. Ifsya'us salam adalah memperluas perdamaian atau salam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya tentang tanda Islam yang baik seperti dikemukakan oleh Ibnu Umar yang wafat 73 Hijriah.
anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul Islam khair. Islam seperti apa yang baik? Maka Rasul menjawab tut'imut ta'am wa taqra'us salam. Jadi it'amut ta'am wa ibsa'us salam teh bukan hanya tanda haji mabrur tapi tanda Islam yang baik. Taqra'us salam alaman arabta wa malam ta'rib. Yang kamu tahu dan yang tidak kamu tahu. Itu ibsa'us salam. Bahkan ditegaskan bahwa salam perdamaian itu disampaikan kepada setiap orang, bagi yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dan jadi jelas di sini ada ketahanan pangan, karena it'amut ta'am, ada ketahanan keamanan, karena perdamaian. Dan itu prinsip di dalam surat Quraisy. Nanti mungkin dibahas oleh Pak Jajang tentang Quraisy, tapi saya ambil intinya dari surat Quraisy ini. Yang pertama fal ya'budu, ibadah. Yang kedua adalah, tapi saya ingin menggariskan di sini tanda ibsa'us salam itu fal ya'budu. Jadi kalau kita lihat dari sudut ini, surat Al-Quraisy ini, bisa kita telusuri bagaimana orang yang sukses di dalam beribadah haji dan ibadah yang lain berdasar surat Quraisy. Pertama di sini ilab itu pembiasaan, kebiasaan. Jadi ada kebiasaan baik. Kemudian yang kedua Quraisy itu punya karakter Quraisy. Quraisy itu apa? Kata Rasul, al-a'immah min Quraisy. Pemimpin dari Quraisy. Jadi karakter kepemimpinan Quraisy itu. Jadi punya karakter memimpin Quraisy itu. Ya memimpinnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kemudian yang ketiga, siap menjelajah bumi. Karena itu ila himrihlah. Ila himrihlah. Nah, bepergian. Ya bisa wisata apa, wisata kuliner, bisa pokoknya bepergian terus entong cicing wae. Kemudian tahu situasi dan kondisi as-sita was-soib. Sita was-soib. Kapan musim dingin, kapan musim panas itu menyesuaikan. Jadi musim panas, musim dingin mampu menyesuaikan dan siap menghadapi tantangan. Terus ibadah selalu disiplin, fal ya'budu. 6. Menelusuri, mengkaji, menerapkan sejarah Baitullah karena Rabbah hadal bait. Kemudian 7. Bebas dari kelaparan. Lamun lapar wae mah teu sukses atuh. Jadi ketahanan pangan. Kemudian 8. Terjaga keamanan lahir dan batin, jadi tidak terancam. Kemudian 9. Bebas dari ketakutan, min khauf. Nah itu 9 sukses. Sukses dalam keluarga juga sama. Jadi kalau, nah itulah bahasa ayat gampang gitu. Kalau ada yang minta ngabahas kumaha sukses dalam keluarga, nah berdasar surat Quraisy ada 9 langkah. Dan ibadah, memberi makan dan it'amut ta'am itu juga disabdakan oleh Rasul sebagaimana diriwayatkan Ibnu Amr maksud saya. Ibnu Amr 63 Hijriah, kalau Ibnu Umar 78. U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa absus salam tadkhulul jannah bisalam. Ibadahlah kepada Allah. Kasih makan orang, sebarkan luas perdamaian, tadkhulul jannah bisalam. Kemudian 10. Menyebarkan salam tentu saja berdasar syariah.
Jadi bukan salam Nusantara yang saya bahas. Karena hakul muslim alal muslim situn, antara lain menyampaikan salam sesama muslim. Kalau kepada orang yang tidak beriman kumaha? Ternyata Rasul nyontohkan ketika ngirim surat ke Heraklius, yaitu Kaisar Romawi, yaitu Bismillah. Jadi jangan assalamualaikum ke orang kafir mah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah Rasulillah ila Herokla, pada Heraklius Adimir Rum, pembesar kerajaan Rum. Jadi Bismillah. Kalau kepada orang kafir mah jangan assalamualaikum. Jangan juga salam sesuai keinginan mereka. Makanya saya katakan salam Nusantara itu bertentangan dengan hadis. Dan salam Nusantara itu baru berkembang 10 tahun ini. Sebelum-sebelumnya enggak. Ya. Jadi baru berkembang campur salam itu kan periode sekarang 10 tahun ini. Sebelum kan Pak Harto enggak pernah. Pak Karno juga enggak. Sok selusuri zaman Pak Karno, zaman Pak Harto. Enggak ada itu campur aduk salam. Dan kepada Yahudi itu la tabdaul yahud walan nasoro bisalam. Jangan kau menyampaikan salam kepada Yahudi maupun Nasrani. Itu la tabda'u. Jadi ini jelas salam Nusantara. Bahkan bukan hanya Yahudi Nasrani. Kalau dalam hadis dari Abu Hurairah, idza laqaitumul musyrikin bitorik fala tabda'uhum bisalam. Jadi tegas salam Nusantara bertentangan dengan hadis. Tamatlah kajian hadis ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.